Mengapa kita harus disiplin? Disiplin adalah jembatan antara cita-cita dan kenyataan. Banyak orang memiliki mimpi besar, namun sedikit yang mau berjalan dengan langkah yang konsisten. Disiplin bukan tentang siapa yang paling kuat, paling pintar, atau paling kaya. Disiplin adalah tentang siapa yang mampu tetap melangkah walaupun lelah, tetap berbuat baik walaupun tidak dipuji, dan tetap menjaga amanah walaupun tidak ada yang melihat. Orang yang disiplin memahami bahwa hidup tidak dibangun dalam satu malam. Rumah besar tersusun dari batu bata kecil, pohon besar tumbuh dari benih kecil. Begitu pula keberhasilan, ia lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Banyak orang menunggu semangat datang baru bergerak. Padahal orang disiplin bergerak meskipun semangat belum datang. Sebab semangat itu seperti cuaca, kadang cerah, kadang mendung. Tetapi disiplin seperti matahari yang tetap terbit setiap hari. Mengapa kita harus disiplin? Pertama, karena disiplin adalah bentuk kejujuran. Disiplin sebenarnya adalah kejujuran terhadap diri sendiri. Ketika seseorang berkata ingin sukses namun malas belajar, berarti ia sedang membohongi dirinya sendiri. Ketika seseorang berkata ingin sehat namun tidak menjaga makan dan tidur, berarti ia sedang mengkhianati tubuhnya sendiri. Orang disiplin tidak banyak alasan, ia lebih banyak tindakan. Ia tidak sibuk mencari pembenaran, tetapi sibuk memperbaiki diri. Ia tahu bahwa alasan tidak akan mengubah hidupnya, tetapi tindakan kecil yang dilakukan setiap hari akan mengubah masa depannya. Disiplin adalah waktu. Waktu adalah nikmat yang sering diremehkan. Padahal setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Orang disiplin adalah orang yang menghargai waktu sebagaimana ia menghargai emas. Bahkan waktu lebih mahal daripada emas, karena emas yang hilang masih bisa dicari, sedangkan waktu yang hilang tidak mungkin bisa diulang. Bangun pagi tepat waktu, sholat tepat waktu, bekerja tepat waktu, belajar tepat waktu. Semua itu melatih menjadi jiwa yang kuat buat kita. Orang yang mampu mengatur waktunya biasanya mampu mengatur hidupnya. Jangan biasakan menunda. Penundaan kecil yang terus diulang akan menjadi kebiasaan buruk. Banyak mimpi hancur bukan karena tidak mampu, tetapi karena sering berkata, nanti saja. Disiplin tidak selalu terasa menyenangkan. Ada saat seseorang ingin menyerah, ada saat tubuh lelah dan hati bosan. Tetapi justru disitulah nilai disiplin diuji. Seekor air yang menetes perlahan mampu melubangi batu yang keras, atau tetesan air yang menetes perlahan mampu melubangi batu yang keras, bukan karena kuatnya, tetapi karena konsistensinya. Begitu pula manusia, bukan yang paling cepat yang selalu menang, tetapi yang paling konsisten.
Kesabaran merupakan teman dekat disiplin. Orang disiplin memahami bahwa hasil besar membutuhkan proses panjang. Ia tidak mudah iri melihat keberhasilan orang lain, karena ia sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Masa depan seseorang seringkali ditentukan oleh kebiasaan hari ini. Orang yang rajin belajar sedikit demi sedikit akan memiliki ilmu yang luas. Orang yang rajin menabung sedikit demi sedikit akan memiliki simpanan. Orang yang rajin menjaga kesehatan akan memiliki tubuh yang kuat. Jangan remehkan langkah kecil ini. Buku yang tebal selesai karena dibaca halaman demi halaman. Gunung yang tinggi didaki langkah demi langkah. Orang malas sering ingin melihat hasil cepat tanpa proses, sedangkan orang disiplin rela menjalani proses panjang demi hasil yang baik. Ada sebuah kisah di mana seorang pemuda yang mempunyai sebuah cita-cita, di mana awalnya ia sangat semangat. Ia menghafal banyak halaman dalam sehari, tetapi kemudian semangatnya turun dan ia mulai berhenti. Ia bercita-cita menjadi seorang penghafal Al-Quran. Namun semangatnya mulai turun hingga ia bertemu dengan seorang ulama. Pemuda itu berkata, "Saya ingin menjadi seorang penghafal Quran, tetapi saya sulit istiqomah." Ulama itu tersenyum, lalu menunjukkan sebuah sumur tua. Di pinggir sumur terdapat batu yang berlubang karena tetesan air. "Lihatlah batu itu," kata sang ulama. "Air itu lembut sedangkan batu sangat keras. Tapi karena air terus menetes tanpa berhenti, akhirnya batu pun berlubang." Pemuda itu terdiam. "Jangan menghafal karena semangat sesaat," lanjut sang ulama. "Hafalkanlah sedikit demi sedikit, tetapi terus menerus." Sejak hari itu, pemuda tersebut menyadari kesalahannya dan dia mulai menghafal hanya 1 halaman setiap hari tanpa putus. Bertahun-tahun kemudian, akhirnya ia mampu menghafal Al-Quran. Teman-teman, jadi kita harus disiplin. Kita harus memaksa diri kita melawan rasa malas kita. Ingat, orang hanya melihat hasil tanpa melihat proses panjang. Padahal kenyataannya banyak proses yang harus kita lalui untuk sebuah hasil yang kita inginkan. Salam, kalam nasihat.